Ngapain kamu ke bank ini, Mbak? Orang kaya kamu mana mungkin punya uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita bersuara serak, tubuh kecilnya dipenuhi tato, matanya sembab karena semalaman mengamen. Ia melangkah masuk ke sebuah bank dengan penuh harapan. Tangannya bergetar saat menyerahkan formulir. Namun bukannya dilayani, ia justru ditertawakan oleh pegawai bank. Dihina, direndahkan, dianggap tidak pantas berada di sana. Padahal, hanya dalam 10 menit, nasib semua orang yang mengejeknya akan berubah. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin pagi menyapu sepanjang trotoar kota kecil itu, membawa aroma debu yang bercampur dengan bau kopi sachet dari warung pinggir jalan. Leli berdiri termenung di depan bangunan bank tinggi berwarna biru muda itu. Matanya tampak bengkak, bekas tangis semalam masih terlihat jelas di ujung kelopak. Rambutnya berantakan, dipotong pendek asal-asalan oleh salah satu temannya. Tank top putih bermotif Dayak melekat di tubuh kecilnya yang kurus. Wajahnya tampak letih, tetapi ada nyala tekad yang memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Semalaman ia tidak tidur. Ia mengamen dari satu lampu merah ke lampu merah lain, mengais receh demi receh. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, mengambil sebagian uang tabungannya agar bisa membantu Raga, anak kecil dari lingkaran anak pang yang sedang sakit keras. Raga terbaring lemas sejak 2 hari lalu, panasnya tak turun, dan tidak ada yang tahu harus membawanya kemana. Mereka hanya punya satu harapan, Leli. Di antara suara kendaraan yang bersahutan, Leli menarik napas panjang. Di belakangnya, 2 anak pang lain duduk di tepi trotoar sambil menatapnya cemas. Mereka percaya Leli bisa melakukan apapun. Ia adalah ketua mereka, sosok yang selalu mengambil alih saat keadaan menjadi kacau. Namun hanya Leli yang tahu seberapa besar takut yang ia rasakan saat harus melangkah ke tempat seperti ini. Bank. Gedung rapi, bersih, dingin, dan penuh orang dengan pakaian yang tampak lebih mahal dari seluruh barang yang ia miliki. Setiap kali melewati tempat ini, ia selalu merasa kecil. Namun hari ini, ia tidak punya pilihan selain masuk. Dengan langkah ragu, Leli membuka pintu kaca itu. Begitu ia melangkah masuk, semua mata langsung menatapnya. Ada yang mengerutkan kening, ada yang membisiki temannya, ada yang tersenyum sinis seolah menemukan hiburan baru di tengah rutinitas kerja yang membosankan. Leli tidak berkata apapun. Ia berjalan pelan menuju meja kecil tempat formulir disediakan. Tangannya gemetar saat mengambil bolpen. Tulang-tulang jarinya yang penuh bekas tinta gitar terlihat jelas. Ia berusaha menuliskan nomor rekeningnya dengan perlahan agar tidak salah. Namun baru setengah baris ia tulis, seorang pegawai teller wanita di belakang kaca mulai melirik ke arahnya dengan tatapan heran. 2 pegawai lain ikut memperhatikan. Mereka melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu tertawa kecil. Tawa itu pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa seperti mengejek. Leli menunduk lebih dalam. Hatinya mulai panas. Ia pernah dipukul, pernah tidur di bawah jembatan, pernah kelaparan 3 hari. Tapi entah mengapa, tatapan merendahkan seperti ini tetap terasa lebih menyakitkan. "Mbak, ini bukan tempat buat minta-minta, ya," ujar salah satu pegawai. Suaranya dibuat seramah mungkin, namun nada meremehkannya terlalu jelas. Leli menggeleng pelan. "Saya mau ambil uang." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara mesin antrian. Pegawai itu tersenyum miring. "Ambil uang? Rekening atas nama siapa?"
Jangan-jangan kamu cuma mau bikin ribut. Lely menelan ludah. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu mereka tidak akan percaya. Namun ia tetap memberanikan diri menyerahkan formulir itu. Tapi sebelum ia sempat melangkah ke teller, seorang satpam mendekat. Lelaki itu menatap Lely seolah ia membawa masalah. "Mbak, maaf. Bank lagi ramai. Kalau tidak ada keperluan jelas, Mbak bisa keluar dulu." Kata-kata itu menampar batinnya. Lely memejamkan mata, menahan sesak yang naik ke dadanya. Bayangan Raga yang terbaring sakit kembali muncul di kepalanya. Ia tidak boleh menyerah. "Saya punya rekening. Saya cuma mau ambil uang." Ulangnya, kali ini dengan suara yang sedikit lebih tegas. Beberapa orang yang mengantri mulai memperhatikan. Ada yang tertawa kecil. Ada yang mengeluarkan ponsel, seakan ingin merekam jika terjadi sesuatu yang lucu. Lely mulai goyah. Tangannya bergetar, napasnya berat. Ia berdiri di tengah ruangan itu seperti seorang tersangka. Padahal, ia hanya ingin mengambil uangnya sendiri. Di balik kaca teller, pegawai wanita yang sedari tadi menertawakan Lely, tiba-tiba menunjuk ke arahnya, sambil berbisik ke pegawai lain. Mereka tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Lely menggigit bibir. Air mata mulai berkumpul di pelupuk mata. Ia tidak ingin menangis di tempat ini. Tidak di depan orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Tidak di depan orang-orang yang hanya melihat tato dan tank top lusuhnya sebagai alasan untuk merendahkannya. Namun dunia tidak memberi jeda. Tertawa, menunjuk, meremehkan, mengusir. Semua bertubi-tubi seperti gelombang yang menghancurkan dinding pertahanan terakhirnya. Ia hanya ingin mengambil uang. Itu saja. Uang untuk menyelamatkan Raga. Tapi bahkan untuk itu pun ia harus dilukai dulu. Lely menyeka air matanya cepat-cepat. Ia berdiri lagi, memaksa diri melangkah ke teller. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya barusan adalah permulaan dari kejadian paling mengejutkan dalam hidup semua orang di ruangan itu. Lely berdiri di depan teller, berusaha menata napas yang sejak tadi terasa berat. Cahaya putih dari lampu bank memantul di lantai mengilap, tetapi baginya semua terasa gelap. Di balik kaca bening itu, 3 pegawai teller sudah bersiap dengan senyum tipis, yang bukan senyum sambutan, melainkan senyum mengejek yang sulit disembunyikan. Pegawai teller yang duduk di tengah, seorang wanita muda dengan riasan tebal, menatap Lely dari ujung rambut hingga ke leher yang dipenuhi tato. Tatapan itu bukan sekadar tidak suka. Ada rasa jijik yang begitu nyata, seolah kedatangan Lely mengotori tempat kerjanya yang bersih. "Iya, Mbak. Ada keperluan apa?" Suaranya dibuat lembut, tetapi nada sinisnya seperti duri. Lely menyerahkan formulir yang ia tulis dengan tangan gemetar. "Saya mau ambil uang," jawabnya pelan. Wanita teller itu tidak langsung mengambil formulirnya. Ia malah menoleh kedua rekannya di kanan dan kiri. "Kalian lihat nggak? Anak pang begini katanya mau ambil uang," bisiknya sambil tertawa kecil. 2 rekannya ikut tertawa, menutup mulut seolah sedang berada di sebuah panggung komedi. Suara tawa itu seperti mengiris kulit. Lely memejamkan mata sejenak, mencoba tetap tegar. Teller itu akhirnya mengambil formulir dari tangan Lely. Tatapannya berubah semakin meremehkan. "Kamu yakin ini nomor rekeningmu? Jangan sampai kamu cuma asal tulis nomor orang lain ya." Lely mengangguk. "Itu rekening saya." Teller itu mendecak pelan, lalu menyipitkan mata. "Nama di sini, Lelywati. Itu kamu?" "Iya, itu nama saya," jawabnya lirih. Wanita teller itu tertawa pendek. "Nama bagus, penampilan, ya begitulah." Agak tidak nyambung. 2 pegawai teller lainnya mulai ikut campur. Lihat tato di lehernya, serem banget. Pasti anak jalanan. Mana mungkin punya uang? Kalaupun punya, paling berapa sih? 100.000? Atau jangan-jangan dia mau nipu? Tawa mereka meledak kecil, namun cukup keras untuk didengar beberapa nasabah lain. Beberapa menoleh. Ada yang ikut tersenyum sinis. Ada yang memandang Lely dengan tatapan waspada.
seolah ia adalah ancaman. Lely menggigit bibir bawahnya. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi suaranya selalu hilang setiap kali tawa itu pecah. Teller perempuan itu menekan tombol di meja kerjanya dan memperlihatkan layar komputer yang memantulkan cahaya kebiruan di wajahnya. Namun ia tidak berniat memproses formulir Lely. Ia hanya menatap layar sambil mengabaikan, seolah Lely tidak penting. "Mbak, saya tanya baik-baik ya," ujarnya sambil menopang dagu. "Kamu yakin tidak salah masuk bank? Ini bank, bukan tempat. Ya kamu tahulah, bukan tempat kamu biasanya nongkrong." Satu lagi tawa tercipta. Kali ini lebih menyakitkan. Lely merasa seluruh tubuhnya panas. Ia tidak marah karena dihina sebagai anak pang. Ia sudah terbiasa dengan itu. Tapi hari ini, beban yang ia bawa terlalu berat. Ia tidak datang untuk dirinya. Ia datang untuk raga yang sedang menunggu dengan tubuh panas dan napas pendek. Namun orang-orang ini bahkan tidak mau melihatnya sebagai manusia. Ia menelan ludah, menunduk, lalu mencoba bicara lagi. "Saya cuma butuh uang saya. Teman saya sakit." Teller itu mengangkat alis tinggi. "Teman sakit? Kamu pikir itu alasan yang bisa bikin kamu dapat perlakuan khusus?" Ia menyandarkan tubuh, lalu menunjuk formulir itu sambil berkata dengan nada merendahkan, "Kamu itu harus ngerti diri. Kalau tidak punya uang, jangan bikin drama di bank." Kata drama itu menusuk hati Lely. Ia berdiri tegap meski kakinya gemetar hebat. Air matanya mulai turun pelan, menetes ke lantai bening itu. Pegawai teller itu tiba-tiba menunjuk ke wajah Lely. Tawa pecah lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. "Lihat tuh, nangis. Iya ampun. Begini banget ya kalau hidup di jalanan. Pasti butuh uang buat hal yang gak bener." Pantas tadi satpam hampir ngusir. Lely menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi suaranya pecah. "Saya cuma mau ambil uang saya." Namun tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang mau mendengar. Tatapan mereka bukan tatapan manusia kepada manusia. Itu tatapan orang yang merasa lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap tidak pantas berdiri di tempat yang sama. Dan di saat dunia seolah menertawakan dirinya, sesuatu yang tidak ia duga mulai bergerak di balik meja teller itu. Sebuah perubahan kecil, namun cukup untuk menggetarkan seluruh ruangan bank beberapa menit kemudian. Air mata Lely makin deras mengalir, jatuh satu persatu ke lantai putih yang mengilap seperti cermin. Setiap tetesnya membawa rasa malu, marah, dan luka yang sudah lama ia pendam. Ia tidak pernah ingin menangis di depan orang asing. Tidak di tempat seperti ini. Tetapi hari itu, tangisnya keluar begitu saja, seolah tubuhnya tidak sanggup lagi menahan tekanan yang menumpuk. Teller wanita itu memutar bola mata, lalu berkata dengan nada datar, "Mbak, jangan nangis di sini. Mengganggu nasabah lain. Kalau memang tidak punya uang, ya sudah bilang saja." Pegawai teller di kanan tertawa kecil. "Kasihan amat. Tato banyak, gaya gagah, tapi dikit-dikit nangis." Yang lain menimpali, "Hidup keras tapi hati lembek. Aneh ya." Suara mereka menusuk seperti pecahan kaca. Lely memejamkan mata erat-erat, berharap dunia sekitar meredam suaranya barang sedetik. Tapi suara itu tidak hilang. Bahkan makin jelas. Seorang ibu yang menunggu antrian ikut berbisik pada suaminya. "Lihat tuh, anak pang begini kok masuk bank. Ini pasti cari masalah." Suaminya menjawab pelan, "Biasanya sih begitu." Lely mendengar semuanya. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras dari pukulan apapun yang pernah ia terima di jalanan. Ia sudah sering tidur di bawah jembatan dan diusir dari berbagai tempat. Ia sudah sering disebut sampah kota, tapi ia tidak pernah membayangkan akan dihina saat ingin mengambil uang miliknya sendiri. Dengan suara gemetar, ia mencoba bicara lagi. Saya benar punya rekening di sini. Saya menabung lama. Saya tidak bohong." Teller itu memotong cepat. "Mbak, kalau benar punya uang, harusnya kamu punya kartu. Punya nggak?" Lely menunduk.
Rasa malu itu kembali menyergap. Saya hilang waktu tas saya dirampas orang. Tawa teller langsung pecah. Pantas aja. Alasannya selalu begitu. Yang dirampas pasti cuma tas isinya barang bekas. Lely menggigit bibir sampai rahangnya kaku. Ia ingin berteriak bahwa ia jujur. Ia ingin menjelaskan bahwa dulu ia memang pernah punya kartu. Ia ingin berkata bahwa ia menabung bukan memakai penampilan, tapi memakai kerja keras dan air mata selama bertahun-tahun. Namun setiap kali ia ingin bicara, suara mereka menimpa suaranya. Satpam yang sejak tadi mengamati dari jauh, akhirnya ikut bicara. Mbak, saya rasa kamu lebih baik keluar. Jangan bikin suasana gak nyaman. Arah ucapan itu, meski lembut, tetap sama saja. Pengusiran. Lely hanya bisa menggeleng lemah. Tolong, saya butuh uang saya. Anak di rumah sakit. Saya janji langsung pergi setelah itu. Namun teller malah mendengus. Sudah ya mbak, kamu ini nyusahin banget. Kalaupun benar kamu punya rekening, tidak mungkin kamu punya uang banyak. Kita ini bank, bukan tempat bantu yang gak jelas. Air mata Lely kembali jatuh. Ia sudah tidak bisa menahan. Dadanya terasa sesak. Dunia serasa mengecil. Suara-suara itu melingkupinya seperti tembok yang menutup semua jalan keluar. Ia memandang formulir di tangannya. Tulisan nomornya sedikit goyah karena tangan yang gemetar. Ia hampir saja meremas kertas itu dan menyerah. Dalam pikirannya terlintas wajah Raga yang terbaring panas di lantai rumah singgah kecil mereka. Anak kecil itu selalu memanggil Lely dengan suara manja. Ia percaya Lely bisa menolongnya. Keyakinan itu membuat Lely menahan diri agar tidak jatuh. Ia menatap teller itu lagi, mencoba mencari sedikit saja rasa kemanusiaan di matanya. Tolong, proses saja dulu. Kalau memang salah atau tidak ada saldo, saya tidak akan masalah. Saya cuma mau coba. Teller itu mendesah panjang, seakan lelah menghadapi seseorang yang menurutnya tidak tahu diri. Ya sudah, sini, saya cek. Tapi kalau nggak ada apa-apa, saya akan panggil satpam. Jelas? Lely mengangguk tanpa suara. Teller itu meraih formulir dengan gerakan malas. Ia mengetik di komputer, masih sambil berkomentar sinis pada rekannya. Pasti nggak ada isinya. Mending kita taruhan, paling saldo 2.000. Kalau gede, saya traktir semuanya deh. Tawa mereka kembali meledak. Lely tidak ikut menatap layar. Ia menatap lantai. Embusan dingin dari pendingin ruangan menyentuh kulitnya, tetapi tubuhnya tetap terasa panas karena malu. Beberapa detik berlalu dalam hening tegang. Teller itu, yang awalnya mengetik santai, tiba-tiba berhenti. Jari-jarinya terpaku di atas keyboard. Tawa di bibirnya perlahan hilang. Matanya membesar. Ia mengetik ulang. Dua pegawai lain mendekat, penasaran melihat layar. Dan saat mereka membaca angka di layar komputer itu, wajah mereka berubah pucat seperti kertas. Tawa lenyap. Senyum sinis menghilang. Ruangan itu terasa berbeda. Namun Lely, karena terlalu sibuk menahan tangis, tidak menyadari perubahan besar itu. Belum. Suasana di teller tiba-tiba berubah. Tawa yang sejak tadi memenuhi ruangan hilang begitu saja, seperti ditelan udara dingin dari mesin pendingin. Teller wanita yang sebelumnya menghina Lely kini memandangi layar komputer dengan wajah membeku. Tangannya yang tadi ringan mengetik kini bergetar pelan. Pegawai teller di sebelahnya ikut mencondongkan tubuh, membaca angka besar yang muncul di layar. Setelah beberapa detik, ia menutup mulut dengan tangan karena kaget. Pegawai yang ketiga bahkan mundur setengah langkah, seolah apa yang ia lihat terlalu sulit dipercaya. Saldo itu tidak masuk akal bagi seseorang yang mereka kira hanya anak pangklusuh yang hidup di jalanan. Lely tidak sadar apa yang sedang terjadi. Ia masih menunduk, air mata masih mengalir perlahan. Jantungnya berdetak tidak karuan, bukan karena saldo, tetapi karena rasa malu yang menyesakkan. Ia tidak berani mengangkat wajah, takut mendengar tawa yang mungkin muncul lagi. Teller wanita itu menatap Lely dengan wajah yang kini berbeda total.
Tidak ada tawa, tidak ada senyum sinis. Yang tersisa hanya ketakutan dan kebingungan. Mbak, ini benar nomor rekeningnya Mbak? Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Leli mengangguk kecil tanpa mengangkat kepala. Iya, itu rekening saya. Teller itu menelan ludah keras. Ini saldonya sangat besar. Leli tidak menanggapi. Bagi Leli tidak penting seberapa banyak uangnya. Ia menabung bertahun-tahun karena tidak mau bergantung pada siapapun. Ia tidak pernah menghitung jumlahnya. Ia hanya bekerja, menyisihkan, dan terus menabung. Ia tidak perlu tahu angkanya karena ia jarang menyentuhnya. Yang ia tahu hanya satu, uang itu ia simpan untuk keadaan mendesak. Dan hari ini adalah keadaan mendesak. Pegawai teller kiri menatap kertas formulir itu lagi dengan mata membelalak. Ini benar namanya Mbak Leliwati? Alamatnya sesuai. Nomor KTP juga sama. Ya Allah, bisiknya tanpa sadar. Pegawai ketiga segera berdiri dan memanggil teller senior. Suaranya bergetar. Mbak, sini sebentar. Ini aneh banget. Teller senior, wanita yang lebih tua dan berwibawa, datang dengan langkah biasa. Ia sempat melirik Leli dengan tatapan meremehkan. Sama seperti yang lain saat pertama Leli masuk. Namun saat ia melihat layar komputer dan membandingkan data rekening dengan formulir, wajahnya berubah drastis. Diam. Bekunya lebih tebal daripada kaca teller di depannya. Ini saldo aktif? Tanyanya memastikan. Suaranya serak. Teller muda mengangguk buru-buru. Iya, benar. Dan data identitasnya cocok semua. Teller senior mundur selangkah. Ia menutup mulut. Masya Allah, ini nasabah utama dan kita barusan. Mereka saling berpandangan dengan wajah panik. Situasi yang tadinya mereka anggap lucu berubah menjadi bencana di depan mata. Teller senior langsung meraih telepon di bawah meja dan menekan nomor cepat. Nadanya tergesa dan penuh kecemasan. Pak manajer, mohon turun ke teller sekarang. Ini darurat. Beberapa nasabah mulai memperhatikan gelagat tak biasa itu. Mereka melihat teller-teller tadi yang awalnya tertawa kini tampak pucat dan panik. Bisik-bisik mulai terdengar dari beberapa antrian. Sementara itu, Leli masih berdiri di posisi yang sama. Ia pikir teller memanggil manajer untuk mengusirnya secara resmi. Ia menarik napas dalam, menyiapkan diri untuk menerima perlakuan buruk yang lebih parah. Ia sama sekali tidak menduga bahwa dunia akan berputar begitu cepat. Beberapa detik kemudian, manajer bank datang dengan langkah mantap. Ia awalnya membawa wajah tegas seperti biasa. Namun ketika teller senior menunjukkan layar komputer dan formulir milik Leli, warna wajahnya seketika lenyap. Ini benar datanya. Suara manajer melemah. Benar Pak, jawab teller senior lirih. Manajer menatap layar itu lama, sangat lama. Ia merasa kedua kakinya kehilangan tenaga. Angka besar itu bukan sekadar saldo besar. Angka itu adalah salah satu saldo paling tinggi di cabang tersebut. Nasabah dengan saldo demikian biasanya dilayani di ruangan VIP atau kantor pusat, bukan berdiri di depan teller biasa. Manajer memandangi Leli yang masih menunduk dan berusaha menahan tangis. Wanita kecil dengan tank top lusuh, tato di lengan, wajah lelah, dan penampilan yang bagi pegawai dianggap tidak pantas. Namun ternyata, ia adalah pemilik salah satu rekening dengan nominal yang mampu mengguncang reputasi sebuah bank. Ya, halo, bisik manajer itu tanpa sadar. Ia melangkah cepat mendekati Leli. Mbak Leliwati, mari ikut saya ke ruangan VIP. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf. Leli mengangkat wajah pelan, matanya bingung. Ruangan VIP, tapi saya... Manajer mengangguk berkali-kali. Iya Mbak, mohon ikut saya. Segera, namun sebelum manajer sempat berjalan, teller senior menahan lengannya dan berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar.
Pak, ini bukan masalah kecil. Rekening ini ada hubungannya dengan salah satu pemilik lahan sawit terbesar. Kita harus lapor ke pusat. Manajer menghela napas panjang, wajahnya semakin pucat. Baik, segera hubungi pusat. Ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Lely yang mendengar setengah dari percakapan itu mulai bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu, para pegawai yang tadi menertawakan dan menghina kini tidak berani menatap matanya. Teller yang tadi paling keras menghina, bahkan menunduk sampai bahunya bergetar. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang besar. Manajer bank itu berdiri kaku, wajahnya memucat seperti orang yang melihat sesuatu yang mustahil. Ia berkali-kali menelan ludah, tatapannya berpindah dari layar komputer ke wajah Lely, lalu kembali ke layar. Tangannya bahkan sempat bergetar saat merapikan dasi, mencoba menjaga wibawa meski seluruh tubuhnya kehilangan kendali. Ruangan teller yang tadinya penuh suara ketikan dan percakapan kini berubah sunyi. Hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan dan mata-mata nasabah yang terus memperhatikan drama yang mulai membesar. Lely yang sedari tadi sibuk menahan tangis, mengangkat wajah perlahan. Ia melihat manajer mendekatinya dengan langkah yang lebih hati-hati dari biasanya. Ada ketegangan di wajah pria itu. Ada rasa takut yang tidak ia mengerti. Mbak Leliwati, benar? Tanya manajer dengan suara yang jauh lebih lembut dari nada yang ia gunakan untuk nasabah lain sebelumnya. Lely mengangguk pelan. Iya, saya. Manajer menundukkan kepala dalam-dalam, hampir seperti membungkuk. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian barusan. Sangat menyesal, sungguh menyesal. Lely mengerutkan kening. Ia tidak terbiasa melihat orang meminta maaf padanya. Biasanya ia yang harus minta maaf saat diusir dari manapun ia berdiri. Maaf untuk apa? Bisiknya lirih. Teller wanita yang tadi menghina langsung menunduk dalam, wajahnya merah padam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba berkata sesuatu, namun suaranya patah di tenggorokan. Manajer melirik pegawainya itu sekilas, lalu menarik napas panjang. Mbak Lely, kami baru saja menyadari bahwa rekening Mbak adalah salah satu rekening terbesar di cabang ini. Lely terdiam. Ia tidak terkejut, tapi ia juga tidak bangga. Ia memang menabung lama, tetapi ia tidak pernah menghitung jumlahnya. Ia tidak peduli angka. Ia hanya butuh uang itu untuk saat-saat tertentu, seperti sekarang. Kami juga baru menyadari, manajer melanjutkan perlahan, bahwa rekening itu terhubung dengan keluarga besar yang sangat penting bagi bank kami. Beberapa nasabah mulai terperangah. Sebagian lain saling berbisik, mencoba menebak siapa sebenarnya Lely. Sementara itu, para pegawai teller makin pucat, seperti baru saja melihat masa depan mereka runtuh di depan mata. Manajer memberi isyarat halus kepada teller senior. Teller senior bergerak cepat membuka jalur khusus, membiarkan pintu menuju ruangan VIP terbuka lebar. Namun manajer tidak langsung mengajak Lely masuk. Ia mendekat sedikit dan berkata dengan suara rendah, Mbak, saya betul-betul minta maaf atas perlakuan staf kami. Apapun yang mereka lakukan tadi, itu tidak mencerminkan kebijakan bank. Lely menunduk. Ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia tidak senang mereka takut karena uang. Ia tidak ingin dihormati karena status. Ia hanya ingin diperlakukan layaknya manusia. Namun sebelum ia sempat bicara, teller yang tadi paling keras mengejek akhirnya gemetar dan berbisik, Maafkan saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Mbak. Kata-katanya terhenti. Ia tidak berani melanjutkan. Lely ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan suara, telepon di meja manajer tiba-tiba berdering nyaring. Suara itu memecah keheningan. Manajer merasa jantungnya hampir meloncat. Ia melihat nomor panggilan dan wajahnya langsung surut. Ini pusat, katanya dengan suara serak. Teller senior menutup mulut.
pegawai lain saling pandang dengan mata panik. Sementara Lely hanya berdiri kebingungan, tidak tahu apa arti dari semua kegaduhan ini. Manajer mengangkat telepon dengan tangan yang bergetar. "Selamat pagi, Pak." Suaranya berusaha tenang, tapi jelas bergetar. Suara dari seberang terdengar tegas, namun tidak bisa jelas oleh Lely. Manajer berkali-kali mengangguk. "Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Nasabahnya masih ada di sini." "Iya, Pak. Saya mengerti." "Baik, Pak. Segera." Ketika telepon ditutup, wajah manajer terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Ia mengusap keringat yang entah sejak kapan mengalir dari pelipisnya. "Mbak Lely," ucapnya dengan nada sangat pelan. "Kantor pusat meminta agar Mbak dibawa ke ruangan VIP sekarang juga." Dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Bisik-bisik makin kencang. Suasana bank benar-benar berubah menjadi seperti ruang sidang sebelum keputusan besar dijatuhkan. Lely mengerjap. "Mereka dari pusat? Kenapa?" Manajer menelan ludah. "Rekeningnya, Mbak, termasuk salah satu prioritas tertinggi yang pernah kami tangani. Dan keluarga Mbak memiliki hubungan khusus dengan banyak aset besar di kota ini." Teller wanita yang tadi menghina hampir menangis. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, saya tidak tahu." Namun situasi tidak berhenti sampai di situ. Manajer menunduk hormat pada Lely. "Mbak, mohon ikut saya. Kami akan melayani Mbak secara khusus. Tolong, jangan salah paham dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kami sungguh minta maaf." Lely hanya berdiri, tubuhnya masih kaku. Ia tidak mengerti bagaimana dunia bisa berubah begitu cepat. Sejam lalu ia dianggap kotor. 15 menit lalu ia ditertawakan. Tadi ia hampir diusir. Sekarang, manajer bank membungkuk dan kantor pusat sedang menuju ke lokasi. Namun sebelum ia melangkah, sesuatu lagi terjadi yang membuat suasana di bank semakin mencekam. Pintu depan berdering. Beberapa orang berjas rapi masuk tergesa, dan aura ruangan berubah total. Pintu kaca bank berdering keras saat sekelompok pria dan wanita berjas rapi masuk dengan langkah cepat. Mereka tidak menoleh ke kiri atau kanan. Wajah-wajah mereka tegang, serius, seperti sedang menghadapi situasi darurat. Semua orang di dalam bank spontan menyingkir memberi jalan. Aura mereka berbeda, lebih berat, lebih resmi, lebih mengintimidasi. Tim pengawas dari kantor pusat bank itu datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Lely terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak tahu siapa mereka dan untuk apa mereka datang. Ia merasa seperti tiba-tiba menjadi pusat dari badai yang tidak pernah ia minta. Manajer bank langsung maju dan menyambut mereka sambil membungkuk hormat. "Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami sudah menunggu." Pengawas utama, seorang pria berkacamata dan berperawakan tinggi, hanya mengangguk singkat. Matanya tajam, menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti pada sosok Lely yang masih berdiri dengan tank top lusuh dan tato yang mencolok di lengannya. "Itu beliau?" tanya pria itu dengan suara yang rendah, namun menggema seperti palu di ruangan yang hening itu. Manajer mengangguk cepat. "Iya, Pak. Mbak Lelyawati." Pengawas itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat teller-teller yang tadi menertawakan Lely semakin gemetar. Bahu mereka menurun, wajah mereka pucat. Udara di sekitar meja teller terasa semakin dingin. "Selamat pagi Mbak Lely," sapa pengawas dengan nada sopan yang jauh berbeda dari perlakuan pegawai sebelumnya. Lely mengangguk pelan. Ia masih bingung. "Pagi." Pengawas itu memandang sekeliling, lalu menatap manajer dengan tajam. "Kami mendapat laporan bahwa staf di sini memperlakukan salah satu nasabah prioritas dengan cara yang tidak pantas." Manajer menunduk dalam-dalam. "Kami memohon maaf, Pak." Pengawas itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan memberi isyarat kepada timnya untuk mulai menyebar. Mereka bergerak cepat, meminta rekaman CCTV,
data teller, log antrian, serta mengecek komputer tiap pegawai. Suasana bank berubah seperti lokasi investigasi besar. Nasabah-nasabah mulai panik dan berbisik. Banyak yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi jelas ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar salah paham. Pengawas kembali menatap Lely dan nada suaranya melembut. "Mbak, kami pihak pusat ingin memastikan Mbak mendapatkan pelayanan terbaik. Semua yang tadi terjadi akan segera ditindak." Lely hanya mengangguk. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan sopan oleh orang berpakaian rapi. Ia merasa canggung, bahkan bingung harus berkata apa. Hatinya masih sakit oleh kejadian sebelumnya, tetapi bagian dirinya yang lain justru merasa aneh melihat perubahan sikap ini. Teller wanita yang tadi menghina Lely kini tidak berani mengangkat kepala. Ia tahu nasibnya bisa selesai hari ini. Tangan yang tadi berani menunjuk dan menertawakan kini bergetar hebat. Pengawas memandangnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Anda," keluar dari meja teller, "berdiri di sana." Wanita itu berdiri terpaku, wajahnya hancur. Ia melangkah keluar pelan-pelan, tubuhnya hampir roboh. 2 teller lain dipanggil ikut berdiri di sampingnya. "Kalian bertiga yang berbicara dengan Mbak Lely sejak awal?" tanya pengawas pada manajer. Manajer mengangguk. "Iya, Pak." Pengawas menarik napas panjang, lalu berkata tegas, "Kami dari pusat sudah melihat data nasabah ini. Beliau bukan nasabah biasa. Beliau adalah pemilik salah satu rekening terbesar di unit ini, serta memiliki hubungan langsung dengan aset lahan sawit yang menjadi salah satu penopang dana utama bank selama bertahun-tahun." Semua pegawai terperangah. Sebagian menutup mulut. Sebagian lain hanya menatap Lely yang berdiri diam seperti batu, tidak mengerti betapa besar pengaruh namanya bagi bank itu. Pengawas melanjutkan, "Perlakuan kalian sangat memalukan, tidak sopan, tidak profesional. Ini bukan hanya pelanggaran etika, ini pelanggaran besar dalam pelayanan perbankan." Teller wanita itu mulai menangis. "Maaf Pak, saya tidak tahu. Saya kira dia hanya..." "Cukup," potong pengawas tanpa mengubah ekspresi. "Alasan itu tidak diterima. Sebagai pegawai bank, tugas kalian melayani semua nasabah dengan sopan, bukan hanya nasabah berpenampilan rapi." Ketiga teller itu semakin menunduk dalam. Tubuh mereka gemetar. Hati Lely sedikit bergetar melihat itu. Ia bukan pendendam. Ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin diperlakukan wajar. Pengawas kemudian memberi isyarat pada manajer. "Tolong siapkan surat pembebas tugasan sementara untuk ketiga staf ini. Mereka tidak diizinkan melayani nasabah sampai evaluasi selesai." Teller wanita itu hampir pingsan mendengar itu. Pegawai lain menutup wajah, ada yang berkaca-kaca. Ruangan mendadak sunyi, seolah semua suara dimakan oleh ketegangan yang menebal. Lely menatap mereka, bingung dan sedih bersamaan. Ia tidak pernah berniat membuat siapapun kehilangan pekerjaan. Ia hanya ingin mengambil uang untuk membantu Raga. Namun semuanya terlanjur terjadi. Pengawas kembali mendekati Lely. "Mbak, mohon ikut kami ke ruangan khusus. Kami akan bantu proses penarikan uang, Mbak. Maafkan kami atas semuanya." Lely ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tersekat. Ia hanya mengangguk pelan. Dan dengan itu, tim pengawas membawanya menuju ruangan VIP di lantai atas. Sementara seluruh bank masih membeku dalam keheningan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi hari itu. Saat pintu menuju lantai atas tertutup pelan, keheningan menyelimuti lantai teller. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisik sinis, tidak ada lagi pandangan merendahkan. Yang tersisa hanya rasa malu yang begitu tebal, menekan dada para pegawai yang masih berdiri terpaku. Teller wanita yang pertama kali menghina Lely menggigit bibir hingga berdarah. Air matanya jatuh deras, merembes ke kerah seragamnya. Tubuhnya bergetar. Ia tak mampu menatap siapapun. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Apa yang sudah aku lakukan?"
Dua pegawai teller lain juga sama hancurnya. Salah satunya menutupi wajah dengan kedua tangan, sementara yang lain memandangi lantai seolah ingin tenggelam ke dalamnya. Mereka tidak pernah membayangkan seseorang berpenampilan lusuh bisa menjadi nasabah prioritas yang memiliki saldo sebesar itu. Tidak pernah terlintas bahwa perempuan yang tadi mereka hina adalah pewaris keluarga besar yang sangat dihormati oleh banyak pihak di kota itu. Beberapa nasabah yang melihat kejadian tadi mulai bergumam. Ada yang menggeleng pelan, merasa iba. Ada yang berbisik bahwa ketiga pegawai itu sudah pantas mendapat teguran. Namun ada juga yang merasa tidak nyaman menyaksikan bagaimana hancurnya wajah-wajah yang tadinya tampak sombong itu. Manajer mendekati ketiga teller itu dengan wajah tegang. Ia bukan ingin memarahi, tapi ia juga tidak bisa menyembunyikan kecewa yang begitu jelas. Saya sudah bilang berulang kali, jangan nilai orang dari penampilan, ujarnya pelan namun menusuk. Teller yang paling muda mulai menangis lebih keras. Maaf pak, saya benar-benar tidak tahu. Kalian pikir apa? Potong manajer, suaranya lebih tegas. Pikir dia tidak pantas dilayani hanya karena tato, karena baju lusuh? Kalian pikir bank hanya melayani orang yang tampil rapi? Tidak ada jawaban, hanya isak pelan. Manajer menghela napas panjang. Perbuatan kalian sudah membuat kantor pusat turun langsung. Ini bukan hal kecil. Teller itu menunduk makin dalam. Sementara itu, teller senior berdiri sedikit jauh, menatap mereka dengan campuran sedih dan marah. Ia tahu sebenarnya kejadian ini tidak akan membesar jika sejak awal mereka tidak memperlakukan Lely dengan buruk. Di sudut ruangan, satpam yang tadi pertama kali mencoba mengusir Lely menatap ke arah pintu yang telah tertutup. Hatinya penuh penyesalan. Tanpa sadar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Anak pang, punya saldo sebesar itu. Ya Allah. Namun kenyataan pahit itu tidak berhenti di sana. Seorang pengawas tambahan masuk dari pintu depan, membawa berkas tebal. Ia langsung menghampiri manajer dan menyerahkan surat yang sudah dicetak. Ini rekomendasi dari pusat, ucap pengawas itu sambil menatap manajer dengan serius. Mereka ingin evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan rotasi dan pembinaan khusus untuk semua staf yang terlibat. Manajer menerima berkas itu dengan tangan gemetar. Ia membuka lembar pertama dan membaca cepat. Wajahnya semakin tegang. Ini berat sekali. Pengawas itu mengangguk. Kasus ini bisa merusak reputasi bank jika sampai terdengar keluar. Pusat ingin memastikan tidak ada lagi kejadian seperti ini pada nasabah manapun. Teller-teller yang dihukum menangis makin keras. Satu di antaranya bahkan terduduk di kursi belakang. Saya kehilangan pekerjaan ya pak? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Manajer tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka lama. Yang pasti, kalian harus bertanggung jawab. Untuk sekarang, kalian dibebas tugaskan dulu. Kata dibebas tugaskan jatuh seperti batu besar di ruangan itu. Beberapa pegawai lain tersentak mendengarnya, namun tidak ada yang berani bersuara. Suasana semakin berat. Di luar ruangan teller, pengawas utama yang tadi berbicara dengan Lely menyempatkan diri kembali ke lantai bawah. Ia berdiri di dekat manajer dan menatap ketiga teller itu. Kami dari pusat tidak ingin menjatuhkan kalian, katanya pelan. Tapi kalian harus belajar. Kalian tidak hanya menghina nasabah prioritas. Yang kalian hina tadi adalah manusia. Kalian menyakiti orang yang bahkan datang dalam keadaan terdesak. Perkataan itu membuat seluruh ruangan menahan napas. Teller utama kembali menangis. Saya sungguh menyesal. Pengawas menatap mereka. Penyesalan tidak menghapus kejadian, tapi bisa jadi awal perubahan. Hening panjang terjadi. Semua pegawai merasakan beratnya atmosfer yang menekan. Manajer mengangguk pelan pada pengawas. Baik pak, kami akan proses sesuai prosedur pusat. Setelah itu, manajer menoleh pada pegawainya.
Kalian bertiga tunggu di ruang belakang. Jangan kembali ke meja teller." Ketiga teller itu berjalan dengan langkah lemah, kepala tertunduk. Mereka tampak seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh masa depan. Para pegawai lain hanya bisa melihat, tidak mampu berkata apapun. Beberapa nasabah yang tadinya ikut menatap Lely dengan sinis, kini menatap pegawai teller dengan iba. Sebagian bahkan merasa bersalah telah ikut menghakimi Lely dalam hati. Suasana bank benar-benar berubah. Dari lantai atas, samar-samar terdengar suara lembut Lely ketika berbicara dengan tim pengawas. Meski tidak jelas, setiap orang tahu bahwa perempuan yang tadi ditertawakan itu sedang menerima pelayanan yang seharusnya ia dapatkan sejak awal. Namun tak seorang pun di lantai bawah tahu bahwa ini baru permulaan dari kejutan yang akan mengguncang seluruh bank. Ruangan VIP di lantai atas terasa jauh berbeda dari hiruk-pikuk di bawah. Udara lebih hangat, kursinya empuk, dan dindingnya berlapis ornamen kayu mahal. Namun bagi Lely, ruang itu justru membuatnya semakin gugup. Ia duduk di ujung kursi, memegang kedua tangannya erat-erat agar tidak terlihat bergetar. Tim pengawas pusat duduk di seberangnya, membawa berkas dan laptop. Mereka berusaha bersikap sopan, tetapi ketegangan di wajah mereka terlalu jelas. Mereka tahu kasus ini bukan sekadar salah paham. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik nama Lelywati. Manajer bank ikut duduk di sisi ruangan, tampak lebih pucat dibanding sebelumnya. Keringat tipis mulai muncul di pelipisnya, seolah ia baru saja berlari jauh. Ia memegang map tebal berisi data rekening Lely, tangan kirinya gemetar tak terkendali. "Mbak Lely," ujar pengawas utama dengan suara lembut. "Terima kasih sudah mau duduk bersama kami. Kami mengerti Mbak datang untuk mengurus penarikan uang, dan kami akan bantu sebaik mungkin." Lely hanya mengangguk. "Saya mau ambil sedikit saja untuk pengobatan anak, dia sakit." Pengawas itu tersenyum tipis. "Tentu Mbak, tentu." Namun sebelum ia melanjutkan pembicaraan, salah satu anggota tim pengawas masuk tergesa sambil membawa tablet. "Pak, kami sudah cek ulang. Benar, data ini tidak salah." Ia menyerahkan tablet itu pada pengawas utama. Pengawas membaca cepat, lalu matanya melebar. Manajer di sudut ruangan juga sempat melongok ke layar tablet itu, dan tubuhnya langsung kaku. "Ya Allah," gumamnya lirih. Lely menatap mereka bingung. "Kenapa?" Pengawas mengangkat wajah, menatap Lely dengan hati-hati. "Mbak, kami baru saja memastikan satu hal. Bukan hanya saldo Mbak yang besar, tapi rekening ini satu dari 3 rekening prioritas tertinggi yang pernah kami kelola." Lely tetap diam. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun pengawas melanjutkan, "Dan lebih dari itu, rekening ini terdaftar sebagai rekening keluarga besar, Sawit Mandala Raya." Gemetar kecil muncul di ujung bibir Lely. Nama itu memukul keras dadanya. Nama yang sudah bertahun-tahun ia coba lupakan. Itu nama keluarga ayahnya. Nama yang membuat orang lain tunduk, tapi membuat dirinya justru merasa tersisih. Pengawas mencondongkan tubuh. "Mbak, artinya Mbak adalah salah satu putri dari pemilik lahan sawit terbesar di wilayah ini." Manajer bank langsung menunduk, hampir membungkuk. "Mbak, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya benar-benar tidak tahu." Lely terdiam lama, sangat lama. Matanya menatap lantai, dan kenangan pahit dari masa kecil mulai bermunculan. Ia ingat hari ia pergi dari rumah. Hari ia memilih hidup di jalanan, daripada terus diperlakukan sebagai beban oleh ibu tiri dan saudara tiri yang selalu memandang rendah. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu sibuk dengan bisnis, dan jarang benar-benar melihat dirinya. Meski ia putri sah, ia sering merasa seperti orang asing. Ia pergi tanpa pamit, dan tidak seorang pun mencarinya. Rasa sesak memenuhi dadanya. Pengawas menyadari perubahan ekspresi Lely. "Mbak, mohon maaf kalau pertanyaan ini membuat tidak nyaman. Tapi,
Apakah benar Mbak adalah putri dari Pak Surya Mandala? Lely mengangguk pelan. Iya, tapi saya sudah lama tidak pulang. Ruangan itu sunyi, tidak ada yang berani bicara. Semua orang mencoba memahami bahwa perempuan lusuh yang datang tanpa alas kaki, dengan tank top sederhana dan tato jalanan, ternyata adalah pewaris keluarga raksasa yang selama ini dihormati banyak pihak. Di lantai bawah, teller-teller yang tadi dihukum masih terduduk, menunggu keputusan. Mereka tidak tahu bahwa fakta besar ini baru saja mengubah seluruh gambaran kejadian. Pengawas menutup berkasnya perlahan. Mbak, keluarga Mbak sangat penting bagi bank. Kami sangat menyesal atas perlakuan staf kami. Kami akan memastikan hal ini ditangani dengan serius. Manajer mengangguk cepat. Wajahnya memerah karena malu. Ya, kami akan memberikan laporan penuh ke pusat. Dan kami siap menerima konsekuensinya. Namun tepat ketika suasana mulai sedikit mereda, pintu ruangan VIP diketuk keras. Seorang staf masuk dengan wajah panik. Pak, telepon langsung dari Pak Surya Mandala. Ayahnya, beliau ingin bicara. Lely tersentak. Dadanya langsung seperti diremas. Ia tidak siap. Tidak hari ini. Tidak dalam keadaan seperti ini. Pengawas utama berdiri mendekat, menyerahkan ponsel kepada Lely. Mbak, beliau ingin bicara langsung. Tangan Lely gemetar. Ia memegang ponsel itu, menatap layarnya. Nama ayahnya terpampang jelas. Nama yang selama ini ia hindari. Angkat saja Mbak, bisik pengawas. Dengan napas yang tersendat, Lely menekan tombol hijau. Halo, dari seberang suara berat dan tajam terdengar. Lely, kamu di bank. Ada apa? Kenapa pusat melaporkan kejadian aneh pagi ini? Kenapa kamu dipermalukan pegawai bank? Lely menggigit bibir. Air mata kembali naik. Ayahnya melanjutkan. Suaranya naik beberapa oktav. Kamu itu putriku. Siapa yang berani memperlakukanmu seperti itu? Ponsel di tangan Lely bergetar. Ia ingin bicara, tapi suaranya terhenti, tenggelam oleh emosi yang selama ini ia tekan. Di sekelilingnya, pengawas dan manajer hanya bisa menunduk dalam. Mereka tidak berani menatap pewaris sah keluarga Mandala yang sedang terluka dan menangis itu. Dan di luar ruangan VIP, tanpa mereka sadari, nasib seluruh pegawai bank sudah mulai ditentukan oleh 10 menit yang menghancurkan itu. Suara di telepon itu begitu kuat hingga membuat seluruh ruangan VIP terasa semakin sempit. Lely menggenggam ponsel dengan tangan yang bergetar, seolah setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya menusuk langsung ke dada. Lely, kamu dengar ayah? Suara berat itu kembali bergema. Apa yang sebenarnya terjadi sampai pusat harus menghubungi ayah? Kenapa kamu dipermalukan pegawai bank? Lely menatap lantai. Giginya merapat, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir lagi. Aku cuma mau ambil uang untuk teman yang sakit. Ambil uang, suara ayahnya meninggi. Dan mereka berani menghina anakku sendiri? Lely menutup mata. Ia sudah lama tidak mendengar nada marah itu. Tapi dulu marah ayahnya tidak pernah untuk membelanya. Marah ayahnya selalu terlihat seperti seseorang yang lelah menghadapi anak yang dianggapnya tidak berjalan sesuai harapan keluarga. Pengawas yang duduk di depannya menunduk dalam-dalam. Manajer bahkan hampir tidak berani bernapas. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Mereka tahu suara di telepon itu bukan suara orang biasa. Itu suara pemilik lahan sawit terbesar di wilayah timur pulau itu. Lelaki yang kekuasaan dan pengaruhnya menjangkau banyak institusi, termasuk bank tempat mereka bekerja. Lely, kamu di mana sekarang? Tanya ayahnya dengan suara lebih tegas. Di ruangan VIP, jawab Lely pelan. Bagus, tunggu di sana. Ayah sedang menuju ke bank. Dan pastikan semua pegawai yang telah merendahkanmu tetap ada di tempat sampai ayah datang. Lely tersentak. Ayah, tidak usah datang. Namun ayahnya tidak mendengarkan. Tidak, kamu itu anakku.
Kalau ada yang berani memperlakukanmu seperti sampah, ayah tidak akan diam. Nada suaranya bukan sekadar marah. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang Lely sudah lama tidak rasakan. Kekhawatiran. Emosi hangat yang dulu ia kira tidak pernah dimiliki ayahnya untuknya. Namun rasa itu membuat hatinya semakin berat. Air matanya jatuh satu persatu. Ayah, jangan marah. Aku baik-baik saja. Tidak ada baik-baik saja kalau anakku dipermalukan, tegas ayahnya. Ruangan itu menjadi semakin sunyi. Pengawas utama yang duduk paling dekat mencondongkan tubuh dan berkata dengan nada sangat hati-hati, "Pak, kami benar-benar minta maaf. Ini kesalahan besar kami." Suara ayah Lely mengeras. "Nanti saja minta maafnya. Yang jelas, saya ingin semua pegawai yang terlibat dipertanggungjawabkan. Saya tidak main-main." Manajer terlonjak kecil. Wajahnya memucat. Ia tahu satu perintah dari pria itu bisa meruntuhkan karier siapapun di bank tersebut. Lely menggigit bibir. Dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin membuat masalah besar. Ia tidak ingin ada yang kehilangan pekerjaan. Ia datang ke bank hanya untuk satu hal, mengambil uang agar bisa membawa Raga ke pengobatan yang layak. Namun sekarang, semuanya sudah terlanjur membesar. "Ayah, tolong, jangan salahkan siapa-siapa." Suaranya pecah. Aku cuma ingin bantu teman yang sakit." Nada ayahnya meredak, terdengar lebih lembut. "Lely, kamu menangis?" Lely mengusap wajah cepat-cepat. "Tidak, kamu masih sama saja." Suara ayahnya melemah. "Selalu menahan semuanya sendiri." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terpaku. Tidak ada yang menduga nada selembut itu akan keluar dari seorang pengusaha besar yang terkenal keras. Lely menutup mata. Ia tidak siap menghadapi sisi ayahnya itu lagi. Ia bertahun-tahun hidup dengan hati hancur karena merasa tidak diinginkan. Dan kini, ayahnya tiba-tiba menunjukkan perhatian yang selama ini ia cari. "Ayah, aku pergi dulu dari rumah karena aku merasa tidak dibutuhkan." Suara di telepon hening selama beberapa detik. Hanya napas berat terdengar. "Lely." Suara itu akhirnya terdengar, bergetar halus. "Tidak ada satu hari pun ayah berhenti berpikir tentangmu." Lely menahan napas. Kata-kata itu menghantam keras, menembus pertahanan yang sudah lama ia bangun. "Kalau begitu," ucap Lely lirih, "kenapa tidak mencariku?" Suara di telepon terdengar menurun, seperti seseorang yang sedang menahan emosi. "Karena ayah bodoh, karena ayah pikir kamu butuh waktu. Dan saat ayah sadar kamu pergi jauh, ayah sudah kehilangan jejak." Air mata Lely tumpah lagi. Tangannya yang menggenggam ponsel bergetar. Sementara itu, manajer dan tim pengawas hanya bisa menunduk dalam, merasa menjadi saksi dari percakapan pribadi yang begitu menyayat hati. Tidak ada yang mengira perempuan lusuh itu menyimpan lukas dalam ini. Dan tidak ada yang mengira ayahnya adalah seseorang dengan nama besar yang begitu diperhitungkan. Lely menarik napas panjang. Suaranya hampir hilang ketika ia berkata, "Ayah, aku cuma butuh uang untuk Raga. Anak itu sakit. Kami tidak punya apa-apa." Ayahnya mendesah panjang. "Ambil berapapun yang kamu butuhkan. Dan setelah itu, kita bicara. Ayah ingin bertemu kamu." Lely tidak menjawab. Ia takut. Ia bingung. Ia rindu. Semua campur aduk dalam hatinya. Akhirnya suara ayahnya kembali tegas. "Aku menuju ke sana. Tunggu ayah." Telepon terputus. Lely menatap ponsel itu lama, sangat lama. Ruangan VIP tetap sunyi. Hanya terdengar napas berat dari para pegawai yang masih merasa bersalah. Pengawas utama akhirnya bicara. Suaranya sangat lembut. "Mbak, apakah Mbak baik-baik saja?" Lely tidak menjawab. Ia hanya menunduk, kedua tangannya gemetar di pangkuan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak, sesuatu yang sudah ia tahan bertahun-tahun. Di bawah sana, teller-teller yang tadi menghina masih menunggu, tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bergerak ke arah mereka.
Suasana di lantai bawah bank berubah seperti ruangan yang menanti vonis. Teller-teller yang tadi dihina dan dibebas tugaskan duduk di kursi panjang. Kepala mereka tertunduk. Mata mereka sembab. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di lantai atas. Namun ekspresi wajah manajer, pengawas, dan kedatangan tim pusat sudah cukup membuat mereka sadar bahwa nasib mereka berada di ujung tanduk. Beberapa nasabah mulai beranjak pergi, tidak ingin menjadi saksi dari kejadian yang semakin besar. Tapi sebagian tetap bertahan, terpaku oleh rasa penasaran. Kabar kecil bahwa wanita lusuh tadi, ternyata nasabah prioritas mulai menyebar dalam bisikan. Di lantai atas, Lely masih duduk dengan kepala menunduk. Matanya merah, suaranya serak, dan tangannya menggenggam ujung tank topnya erat-erat. Pengawas utama duduk tak jauh darinya, menjaga jarak namun jelas terlihat khawatir. Manajer bank berdiri dekat dinding, memegang map berisi catatan rekening Lely. Dari semua data itu, ada satu berkas yang membuatnya sulit bernapas sejak tadi. Berkas yang menunjukkan bahwa rekening atas nama Leliwati terhubung langsung dengan akun induk milik keluarga Mandala, pemilik lahan sawit terbesar di wilayah itu. Pengawas utama berkata, "Pelan, Mbak Lely, ada satu informasi tambahan yang perlu kami sampaikan." Lely mengangkat wajah, mata masih basah. "Informasi apa?" Pengawas menghela napas. "Kami sudah cek ke kantor pusat. Dan bukan hanya saldo Mbak yang besar, tapi rekening Mbak juga tercatat sebagai pewaris utama dari dana keluarga Mandala yang disiapkan sejak Mbak masih kecil." Lely terdiam. Ia tidak terkejut sepenuhnya, tapi tetap terasa berat di dada mengingat semua itu kembali. Pengawas melanjutkan. "Informasi ini sudah dipastikan benar. Jadi, tidak ada keraguan lagi bahwa Mbak adalah putri dari Pak Surya Mandala." Manajer bank menunduk dalam-dalam. "Kami benar-benar tidak tahu. Kami sudah keterlaluan." Lely tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, dunia di sekelilingnya terasa asing. Ia tidak pernah ingin menggunakan nama keluarganya untuk mendapat perlakuan khusus. Selama ini, ia justru menjauh dari semua itu. Hidup sebagai pengamen, menjadi pemimpin kecil bagi anak-anak pang yang ia anggap keluarga. Ia merasa lebih dihargai di jalanan daripada di rumah besar yang dulu penuh dingin dan suara-suara tajam. Namun kini, identitasnya terbuka di hadapan orang-orang yang tadi meremehkannya. "Mbak," ujar pengawas itu lagi, suaranya lembut. "Kami memahami bahwa Mbak mungkin tidak nyaman dengan semua ini. Tapi kami juga punya tanggung jawab memastikan tidak ada lagi pegawai kami yang merendahkan nasabah." Manajer mengangguk cepat. "Iya, benar Pak. Kami siap menerima evaluasi penuh." Di saat bersamaan, suara pintu lift berdenting. Semua orang menoleh. Lely membeku. Ayahnya muncul dari balik pintu lift, langkahnya tegas. Aura wibawa yang besar mengisi seluruh ruangan. Rambutnya sudah memutih sebagian, namun sorot matanya tajam. Dua asisten mengikuti di belakangnya, membawa berkas dan ponsel. Begitu melihat Lely, langkah ayahnya melambat. Wajah keras itu berubah, menampilkan sesuatu yang mendekati luka dan penyesalan. "Lely." Suaranya pelan, sangat berbeda dari nada marah tadi di telepon. Lely menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menunduk. "Ayah." Ayahnya mendekat, berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu goyah. "Kamu terlihat kurus. Kamu hidup seperti ini selama bertahun-tahun." Lely tidak menjawab. Tangan kecilnya menggenggam ujung tank top lusuhnya semakin erat. Pengawas utama berdiri dan memberi hormat. "Selamat datang Pak Surya. Kami minta maaf atas kejadian yang menimpa putri Bapak." Ayah Lely menatap manajer dan pengawas dengan tajam. "Saya tidak peduli berapa banyak aturan atau evaluasi yang kalian lakukan. Tidak ada seorang pun yang boleh menghina putri saya seperti tadi." Manajer menelan ludah, wajahnya pucat. Kami
Kami menyesal, Pak. Ayah Lely mengalihkan tatapannya kembali kepada anaknya. Perlahan ia duduk di samping Lely, gerakan yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Lely, kenapa kamu tidak pulang? Kenapa kamu memilih hidup berat seperti ini? Tanya ayahnya, suara penuh getaran. Lely mengecap bibirnya, mencoba menahan luapan emosi yang ingin keluar. Aku pergi karena aku tidak cocok dengan rumah itu. Aku sering merasa tidak dianggap, dan aku tidak punya keberanian buat kembali. Ayahnya menunduk. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini dikenal sebagai pengusaha besar itu terlihat rapuh. Ayah minta maaf, ayah terlalu keras. Ayah pikir kalau ayah fokus bekerja, semua akan tercukupi. Tapi ayah lupa bahwa kamu butuh lebih dari itu. Lely menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin dihargai, meski cuma sedikit. Ayahnya mengangguk perlahan. Dan kamu akan dihargai, Lely. Mulai hari ini, ayah pastikan itu. Namun momen hangat itu tiba-tiba terputus ketika pintu ruangan VIP kembali diketuk dari luar. Seorang staf berkata dengan suara tegang, "Maaf Pak, tapi semua pegawai yang terlibat di bawah sedang menunggu keputusan." Ayah Lely menatap ke arah pintu, lalu kembali melihat Lely. "Kamu ingin bagaimana, Lely? Kamu yang tentukan." Lely terkejut. Ruangan VIP terdiam total. Pengawas menatapnya, manajer menatapnya. Semua menunggu jawaban perempuan yang tadi mereka hina tanpa ampun. Di tangan Lely kini bukan hanya ada uang atau status. Ada keputusan besar yang bisa mengubah hidup banyak orang di bawah sana. Suasana di lantai bawah bank seperti berhenti bernapas. Teller-teller yang tadi menghina Lely duduk saling berdekatan. Tangan mereka saling menggenggam, wajah pucat, mata penuh ketakutan. Mereka tahu keputusan yang turun dari lantai atas bisa menghapus seluruh masa depan mereka dalam sekejap. Di lantai atas, ruangan VIP diselimuti keheningan yang lebih berat. Udara terasa padat. Seolah kata apapun yang keluar akan mengguncang semua yang mendengarnya. Lely menatap tangan ayahnya yang mulai menua, penuh gurat kerja keras. Tangan itu dulu terasa jauh, sulit dijangkau, seperti tembok tinggi yang tidak pernah bisa ia sentuh. Kini tangan itu berada di sampingnya, diam, menunggu jawaban. Pengawas utama menundukkan kepala, memberi ruang pada Lely untuk bicara. "Lely," suara ayahnya lembut, namun tetap mengandung wibawa besar. "Kalau kamu mau, ayah bisa membuat semua orang yang menghina kamu diberhentikan hari ini juga." Lely menelan ludah. Ia tidak menyukai kekuasaan. Ia tidak nyaman ketika orang memandangnya dengan hormat hanya karena uang atau nama keluarga. Tapi hari ini, ia dipaksa berhadapan dengan kenyataan betapa besar pengaruh yang melekat pada dirinya. Ia menarik napas dalam, menahan getaran di dada. "Ayah, aku tidak mau ada yang kehilangan pekerjaan hanya karena aku." Ayahnya menatap dengan sorot mata bingung. "Tapi mereka sudah merendahkanmu, Lely. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." "Iya, tapi mereka juga manusia, ya," ucap Lely perlahan. "Mungkin mereka punya keluarga di rumah, punya anak, punya orang tua." Pengawas utama memandang Lely dengan kagum. Manajer hampir tidak percaya apa yang ia dengar. "Yang aku mau hanya satu," lanjut Lely. Suaranya lirih namun tegas. "Mereka belajar. Mereka sadar kalau perlakuan mereka tadi salah." Ayahnya menghela napas. "Lely, kamu terlalu baik, padahal kamu yang disakiti." Lely menggigit bibir, air mata jatuh perlahan. "Karena aku tahu rasanya tidak dianggap. Aku tahu rasanya direndahkan. Aku tidak ingin ada yang pulang ke rumah dan menangis seperti aku dulu." Kata-kata itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Ayahnya menundukkan kepala, menutupi wajah sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, kalau itu keputusanmu, ayah terima. Tapi minimal mereka harus diberi sanksi tegas. Tidak ada alasan untuk merendahkan siapapun." Pengawas setuju.
Kami akan lakukan pembinaan keras, Pak. Dan kami pastikan kejadian ini tidak pernah terulang. Manajer mengangguk cepat, penuh rasa syukur. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Namun Lely belum selesai. Dengan suara pelan ia berkata, aku hanya ingin mereka minta maaf. Bukan karena aku anak orang kaya, tapi karena aku manusia. Ayahnya memandangnya lama, penuh bangga dan sedih sekaligus. Baik Lely, kita turun sekarang. Lely berdiri, lututnya sempat goyah. Ayahnya meraih lengannya untuk memastikan ia tidak jatuh. Mereka kemudian berjalan menuju lift. Pengawas dan manajer mengiringi dari belakang, menjaga jarak. Saat pintu lift terbuka, seluruh ruangan VIP menahan napas, dan perlahan mereka turun ke lantai bawah. Ketika lift terbuka, semua pegawai yang terlibat bangkit spontan. Mereka berdiri berjejer seperti barisan murid yang menanti hukuman. Mata mereka merah, beberapa menahan tangis, beberapa memegangi tangan mereka yang gemetar. Teller wanita yang pertama kali menghina Lely langsung menunduk dalam. Mbak, maafkan saya. Saya sungguh menyesal. Lely berdiri di hadapan mereka. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya luka yang dalam dan ketenangan yang perlahan tumbuh. Teller itu melanjutkan, suara bergetar. Saya tidak seharusnya menilai dari penampilan. Saya salah besar. Dua teller lain ikut menunduk, suara mereka hampir hilang. Maafkan kami memperlakukan Mbak dengan buruk. Ayah Lely berdiri di samping anaknya, tetapi ia tidak bicara. Ia membiarkan Lely yang menentukan. Lely mengusap pipinya, memastikan air matanya tidak menghalangi pandangan. Aku memaafkan kalian. Suaranya lembut namun terdengar jelas oleh seluruh ruangan. Ketiga teller itu terisak makin keras. Salah satu dari mereka bahkan jatuh berlutut, tidak kuat menahan rasa bersalah. Tapi, tolong, lanjut Lely. Jangan pernah perlakukan orang lain seperti itu lagi. Tidak semua orang yang terlihat lusuh itu tidak punya hati. Tidak semua yang terlihat kuat itu tidak sedang terluka. Semua pegawai terdiam, terpaku pada kata-katanya. Kalian tidak tahu apa yang orang lain bawa di dalam hidupnya, ucap Lely pelan. Aku datang ke sini untuk bantu teman yang sakit, bukan untuk dihina. Teller-teller itu menunduk sampai bahu mereka bergetar. Manajer akhirnya angkat bicara. Terima kasih Mbak. Kami akan pastikan pembinaan ini berjalan. Kami belajar banyak hari ini. Ayah Lely menatap anaknya dengan bangga. Ia tidak menyangka gadis yang dulu pergi diam-diam ini tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan bijak dari yang ia bayangkan. Namun sebelum suasana benar-benar mereda, salah satu staf berlari kecil mendekati manajer. Pak, ada yang menunggu di depan. Katanya dia teman dari Mbak Lely. Keadaan darurat katanya. Lely terkejut. Teman? Siapa? Staf itu mengambil napas cepat. Anak kecil, namanya Raga. Dia dibilang semakin lemah. Jantung Lely langsung berdegup keras. Begitu mendengar nama itu, tubuh Lely langsung menegang. Raga, suaranya pecah. Tanpa menunggu jawaban siapapun, ia bergegas menuju pintu depan bank. Langkahnya cepat, hampir berlari. Napasnya sesak, bukan karena lelah, tetapi karena rasa takut yang merayap naik ke dadanya. Ayahnya, pengawas, manajer, dan beberapa pegawai otomatis mengikuti. Tidak ada yang berani membiarkan Lely keluar sendirian setelah kejadian besar tadi. Saat pintu kaca terbuka, angin luar menyapu wajah Lely. Di sisi kanan tangga bank, seorang anak laki-laki kecil duduk bersandar pada dinding. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Itu Raga, anak pang kecil yang selalu mengikuti Lely kemanapun ia pergi. Salah satu temannya, seorang remaja dengan rambut diwarnai ungu, memegangi bahu Raga. Kak Lely, dia makin panas. Aku takut. Lely langsung berlutut di hadapan Raga. Kedua tangannya memegang pipi kecil itu. Raga, sayang, kamu kenapa keluar? Kan kakak bilang tunggu di rumah singgah.
Raga membuka mata pelan. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Aku mau cari kakak, aku takut sakitnya makin keras. Air mata Lely jatuh begitu saja. Ia memeluk Raga erat. Dunia di sekelilingnya seperti hilang. Tidak ada lagi teller, tidak ada lagi bank, tidak ada lagi penonton. Yang ada hanya anak kecil yang ia anggap seperti adik sendiri. Ayahnya berdiri di belakang, melihat adegan itu dengan mata yang perlahan menghangat. Ia tidak pernah melihat Lely memeluk siapapun sedalam itu. Manajer mendekat. Mbak Lely, apa kami harus panggil ambulans? Lely mengangguk cepat. Iya pak, tolong cepat, Raga harus dibawa ke rumah sakit. Pengawas langsung memberi instruksi pada petugas keamanan. Satpam yang tadi mengusir Lely kini berlari terbirit-birit menuju telepon darurat. Wajahnya penuh rasa bersalah dan panik. Sementara menunggu ambulans, Lely mengusap kepala Raga, mencoba menenangkan anak itu. Tenang, bentar lagi kita ke rumah sakit, kakak janji kamu sembuh. Jangan tidur dulu ya. Raga tersenyum lemah. Kak, tadi kakak bilang mau ambil uang. Buat aku ya. Lely menahan napas. Iya, buat kamu sembuh. Ayahnya, yang sedari tadi diam, akhirnya melangkah maju. Ia menatap Raga, kemudian menatap Lely. Berapapun biaya yang dibutuhkan, ayah yang tanggung. Kamu tidak perlu ambil uang. Namun Lely menggeleng pelan. Ayah, aku mau pakai uangku sendiri. Aku menabung untuk ini. Aku ingin bantu dengan caraku. Ayahnya ingin menolak, tetapi melihat ketegasan di mata Lely, ia akhirnya mengangguk. Ambulans tiba tidak lama kemudian. Suara sirenenya menggema, memecah suasana tegang di depan bank. Petugas medis langsung turun membawa tandu kecil. Mereka memeriksa Raga sebentar, lalu mengangguk serius. Kita harus bawa sekarang. Lely ikut naik ke ambulans, memegang tangan kecil itu tanpa melepaskan. Namun sebelum pintu ambulans ditutup, ia menoleh ke ayahnya. Ayah, tolong bantu urus penarikannya. Aku butuh uang itu buat jaga-jaga. Ayahnya mengangguk. Baik, kamu fokus pada Raga. Pintu ambulans tertutup. Kendaraan itu melaju cepat meninggalkan bank. Suara siren memantul di dinding-dinding gedung sekitar. Di dalam bank, suasana kembali tegang. Ayah Lely dan tim pengawas naik ke lantai atas untuk menyelesaikan proses penarikan dana. Namun ada satu hal yang membuat manajer gelisah. Rekening Lely bukan rekening biasa. Setiap penarikan besar perlu otorisasi ganda dari pusat. Ayahnya berdiri tegak. Proses secepat mungkin. Tidak ada alasan menunda. Pengawas utama mengangguk. Baik pak, kami akan percepat. Sementara itu, teller-teller yang tadi menghina duduk menangis diam-diam di ruang belakang. Mereka merasa semakin kecil setiap kali teringat perempuan yang mereka remehkan. Ternyata melakukan segalanya demi menolong seorang anak kecil yang bukan darah dagingnya. Salah satu dari mereka berkata pelan sambil terisak. Dia lebih manusia daripada kami semua. Namun hari itu belum selesai. Sementara Lely berjuang menemani Raga di ambulans, sebuah pesan dari pusat masuk ke ponsel manajer. Pesan itu membuat wajah manajer kembali pucat. Pak Surya, pusat ingin bicara langsung mengenai transfer khusus untuk Mbak Lely. Ayahnya mengangguk. Hubungkan. Manajer menekan tombol dan menyerahkan ponsel. Suara dari pusat terdengar tegas. Pak Surya, kami telah mengecek data menyeluruh. Dana pewarisan untuk putri Bapak baru saja cair penuh tadi pagi. Jumlahnya sangat besar. Kami mohon Bapak informasikan kepada beliau secara pribadi. Ayah Lely mengerjap. Baru cair. Iya Pak, jawab suara itu. Semua dana turun ke rekening atas nama Lelywati. Kami sudah konfirmasi 2 kali. Nilainya sangat signifikan. Mohon disampaikan. Ayahnya menunduk. Ada keharuan yang muncul di wajahnya. Baik, saya akan sampaikan nanti. Namun ia tahu satu hal. Lely belum tahu bahwa ia baru saja menjadi pewaris sah dari dana yang jumlahnya bisa mengubah seluruh hidupnya dan hidup orang-orang yang ia sayangi.
Setelah Raga dibawa ke rumah sakit dan ditangani dokter, Lely duduk di kursi plastik tua di ruang tunggu dengan tatapan kosong. Sinar lampu rumah sakit terasa terlalu terang, sementara dunia di dalam hatinya masih gelap dan berputar. Napasnya terseret perlahan, tubuhnya lelah dan pikirannya kalut. Ayahnya menyusul beberapa menit kemudian. Ia berdiri di ambang pintu, memandang Lely yang duduk memeluk lutut. Raut wajahnya mencampurkan antara rasa bersalah dan kelegaan, karena akhirnya bisa melihat putrinya lagi, meski dalam keadaan sedemikian rapuh. "Lely," panggilnya pelan. Lely mengangkat kepala. Matanya merah, suaranya melemah. "Dokter bilang Raga harus dirawat beberapa hari, dia butuh biaya lumayan." "Biar ayah yang tanggung," ujar ayahnya tegas. Namun Lely kembali menggeleng. "Aku sudah ambil uangku, aku bisa bayar. Aku tidak mau selalu bergantung pada ayah." Ayahnya menghela napas panjang. Ia ingin memaksa, namun ia jelas melihat bahwa Lely sudah tumbuh jadi perempuan yang tidak suka menadahkan tangan meski punya hak untuk itu. "Baik, kalau itu maumu," jawab ayahnya lembut. Beberapa detik hening. Lely menunduk, memainkan ujung tank topnya. "Ayah, boleh nggak? Aku pulang dulu ke tempat anak-anak. Mereka pasti cemas." Ayahnya menatapnya penuh ragu. "Kamu mau kembali ke jalanan?" "Itu rumahku sekarang," jawab Lely lirih. "Tempat aku merasa berguna." Kalimat itu menusuk dada ayahnya. Ia ingin berkata bahwa rumah besar mereka adalah rumah Lely juga, tapi ia tidak ingin menambah luka yang sudah terlalu dalam. "Baik, ayah antar." Namun Lely menggeleng cepat. "Tidak usah, aku bisa sendiri." Ayahnya tahu ia tidak boleh memaksa. Jadi ia hanya mengangguk dan mengusap bahu putrinya singkat sebelum berkata, "Kalau kamu butuh apapun, kapanpun, kabari ayah." Lely tersenyum samar. "Iya." Sore mulai turun ketika Lely berjalan menuju tempat anak-anak pang biasa berkumpul, di bawah jembatan kecil yang menjadi rumah sementara mereka. Jalanan basah oleh gerimis, bau tanah dan asap kendaraan bercampur. Tetapi bagi Lely, aroma ini terasa seperti pulang. Begitu ia tiba, beberapa remaja langsung berdiri. Mereka berlarian menghampirinya. "Kak Lely, gimana Raga? Kak, kita panik banget." Lely tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan betapa berat hatinya. "Raga sudah di rumah sakit. Dokter bilang dia harus dirawat beberapa hari. Tapi dia kuat, dia bakal sembuh." Mereka semua menghela napas lega. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Dari kejauhan, seorang remaja laki-laki berambut pirang kusut melangkah mendekat. Namanya Tegar, tangan kanannya yang selama ini selalu membantu Lely menjaga kelompok kecil mereka. "Kak," katanya sambil duduk di samping Lely. "Tadi kita dengar kakak dibawa ke bank sama orang-orang berseragam. Kita kira kakak ditangkap." Lely terkekeh kecil meski badannya gemetar. "Enggak, Teg. Kakak cuma ambil uang." "Tapi beneran kak, tadi ada mobil mewah berhenti di depan bank," celetuk salah satu anak. "Orang-orang pada ngomong kalau kakak ternyata anak orang kaya beneran." Lely terdiam. Tegar menatapnya dalam. "Itu bener kak." Setelah beberapa detik, Lely mengangguk pelan. "Iya Teg, aku putri dari pemilik sawit Mandala. Tapi aku pergi dari rumah sejak lama. Aku gak cocok sama kehidupan itu." Anak-anak pang itu saling pandang. Mereka tidak iri. Mereka tidak menjauh. Justru mereka tampak makin menghormati Lely. Bagi mereka, status tidak pernah menentukan keluarga. Hati, itu yang membuat mereka bertahan bersama. Tegar menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Kak, kamu mau kaya atau miskin? Buat kita kamu tetap Kak Lely. Yang merawat kita waktu sakit, yang bagi makanan kalau kita kelaparan, yang tidur sama-sama di bawah jembatan." Lely menutup wajah dengan tangannya. Air mata kembali turun, tapi bukan air mata sedih. Ini air mata lega, air mata seseorang yang akhirnya menemukan tempat ia diterima,
Bukan karena darah atau status, tapi karena hati. Makasih kalian semua. Suaranya pecah. Mereka mendekat, memeluk Lely satu persatu. Pelukan sederhana, tetapi jauh lebih hangat dari rumah besar manapun. Ketika malam tiba, mereka duduk membentuk lingkaran kecil. Lampu jalan menerangi wajah-wajah muda penuh harapan itu. Lely menatap mereka, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Aku gak mau kita selamanya tinggal di jalan. Aku punya uang sekarang. Cukup banyak. Aku mau bangun tempat yang layak buat kalian. Rumah singgah yang beneran rumah. Tempat kalian bisa tidur, mandi, makan, tanpa takut diusir. Tegar menatapnya, matanya membelalak. Kak, serius? Lely mengangguk kuat. Iya, aku serius. Anak-anak itu bersorak kecil, sebagian menangis, sebagian memeluk satu sama lain. Mereka seperti menemukan cahaya baru dalam hidup yang selama ini gelap. Namun sebelum kebahagiaan itu menjadi sempurna, Lely menatap langit malam dan berbisik lirih. Tapi sebelum semuanya mulai, Raga harus sembuh dulu. Pagi itu matahari muncul perlahan. Dari balik gedung-gedung rendah kota kecil itu, sinarnya menembus sela-sela jembatan tempat anak-anak pang biasa berteduh. Lely bangun paling awal. Ia duduk bersandar pada dinding beton, memandang anak-anak yang masih tertidur, beralaskan kardus tipis dan jaket lusuh. Ada kedamaian yang jarang ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain jembatan, Tegar bangun sambil menguap lebar. Ia melihat Lely yang sedang termenung dan menghampirinya. Kak, kamu gak tidur semalaman ya? Lely menggeleng pelan. Enggak, aku kepikiran Raga. Dokter bilang dia harus dirawat beberapa hari. Aku mau ke rumah sakit nanti siang. Aku ikut, kata Tegar cepat. Lely tersenyum samar. Boleh, tapi sebelum itu ada hal penting yang mau kakak urus. Tegar menatapnya penasaran. Apa kak? Lely menarik napas panjang. Kita mau cari bangunan kosong yang bisa kita jadikan rumah singgah. Aku sudah ambil uang kemarin. Aku mau mulai hari ini. Tegar memandang Lely dengan mata membesar, seolah tidak percaya bahwa impian yang selama ini mereka anggap mustahil, akhirnya mulai terwujud. Serius kak? Kita beneran mau punya tempat sendiri? Lely mengangguk kuat. Iya, aku gak mau kalian sakit-sakitan lagi karena tidur di luar. Kita mulai pelan-pelan, walaupun mungil, yang penting layak. Anak-anak lain mulai bangun. Mereka mengelilingi Lely begitu mendengar kabar itu. Wajah mereka berseri-seri, sesuatu yang jarang terlihat pada mereka yang hidup di jalanan. Seorang anak perempuan kecil bertanya, "Bener kak, kita punya rumah?" Lely mengusap rambutnya lembut. Iya sayang, kita akan bangun rumah bersama. Suasana jembatan berubah cerah. Gelak tawa kecil muncul. Beberapa anak saling berpelukan. Ada yang menangis bahagia. Semua itu memberi Lely kekuatan baru yang tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya. Siang hari, Lely ditemani Tegar, berjalan menyusuri deretan bangunan tua di pinggir kota. Mereka meneliti satu demi satu tempat kosong, yang dulu pernah menjadi gudang kecil. Beberapa terlalu rusak, beberapa terlalu sempit, beberapa terlalu mahal. Hingga mereka tiba di satu bangunan sederhana di ujung jalan buntu. Catnya terkelupas, jendela kaca pecah sebagian, tetapi fondasinya masih kuat. Tanah di sekelilingnya cukup luas untuk beberapa kasur lipat dan dapur kecil. Tegar berbisik, "Kak, ini kayaknya cocok." Lely melangkah masuk ke dalam. Bau debu menyengat, tetapi cahaya matahari masuk lembut melalui lubang jendela. Di dalamnya ada ruang besar yang bisa dipakai banyak anak. Ia merasa hatinya hangat. Iya Teg, ini cocok. Pemilik bangunan muncul dari arah belakang. Lelaki tua sederhana dengan wajah bijak dan sedikit canggung melihat dua anak jalanan menyurvei bangunannya. Kalian mau sewa tempat ini? Tanyanya pelan, seolah tak yakin dengan apa yang ia lihat. Lely berdiri tegap. Iya pak, untuk anak-anak jalanan. Kami mau jadikan rumah singgah.
Lelaki tua itu menatap Lely lama. Ia melihat tato, pakaian lusuh, dan rambut acak-acakan. Namun berbeda dengan banyak orang lain, tatapannya tidak memandang rendah. Justru ada rasa iba dan hormat. "Kamu ini ketuanya?" tanya lelaki itu lembut. Lely mengangguk. "Iya, Pak. Kami cuma butuh tempat aman." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kamu tahu, dulu bangunan ini tempat penampungan juga. Sampai akhirnya kosong bertahun-tahun. Saya senang kalau ada yang mau gunakan lagi untuk hal baik." "Jadi, Bapak izinkan?" tanya Lely sedikit tak percaya. "Izinkan," lelaki itu terkekeh. "Kamu boleh pakai setengah harga," tegar melongo. Lely menutup mulutnya pelan, menahan rasa haru. "Terima kasih banyak, Pak. Kami sungguh..." "Terima kasih. Gunakan baik-baik ya. Bangunan ini menunggu tangan yang tepat. Sepertinya kamu orangnya," kata lelaki itu sambil tersenyum. Sore hari, anak-anak pang berdatangan ke bangunan itu. Mereka berlari masuk, menatap setiap sudutnya dengan mata berbinar. Ada yang bersorak kecil, ada yang langsung berbaring di lantai sambil tertawa, karena akhirnya punya atap di atas kepala. "Kak, aku bisa tidur beneran di kasur nanti kan?" tanya salah satu anak kecil. "Kak, ada jendela, bisa lihat lampu-lampu kota nanti." "Kak, bisa masak mie bareng." Lely hanya berdiri di tengah ruangan itu, memandang semua kebahagiaan itu dengan air mata yang mulai jatuh lagi. Namun kali ini bukan air mata sakit. Ini air mata seseorang yang akhirnya bisa memberi sesuatu untuk orang-orang yang ia sayangi. Tegar mendekat dan menepuk bahunya pelan. "Kak, kamu hebat, beneran hebat." Lely tersenyum sambil menghapus air mata. "Aku cuma ingin mereka punya hidup layak." Ia menoleh ke pintu. Lelaki tua pemilik bangunan berdiri di sana, melihat semuanya sambil tersenyum hangat. Tatapannya penuh restu. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu bayangan kecil di benak Lely. Raga. Ia harus kembali ke rumah sakit malam ini. Ia harus memastikan anak kecil itu tidak sendirian. Dan di tengah semua kelelahan itu, Lely belum tahu bahwa langkahnya hari ini akan membuka jalan bagi perubahan lebih besar lagi. Malam turun perlahan ketika Lely kembali ke rumah sakit. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning lembut di trotoar, sementara gerimis tipis jatuh membasahi ujung rambutnya. Ia berjalan pelan menuju ruang rawat raga, membawa seplastik kecil berisi roti dan susu cair. Suasana lorong rumah sakit hening, hanya terdengar langkah perawat dan suara mesin infus yang berdetak halus. Ketika membuka pintu kamar, Lely melihat Raga terbaring dengan wajah yang lebih tenang dibanding beberapa jam sebelumnya. Napasnya sudah tidak tersengal seperti tadi. Infus di tangannya mengalir perlahan, memberi kekuatan baru pada tubuh mungil itu. Seorang perawat berdiri di sudut ruangan, tersenyum melihat Lely. "Kondisinya membaik," kata perawat itu pelan. "Dia butuh istirahat, tapi panasnya sudah turun." Lely mengangguk dengan rasa lega yang begitu besar. "Terima kasih, Mbak." Perawat itu meninggalkan ruangan, dan Lely duduk di sisi ranjang. Ia menyentuh tangan Raga dengan lembut. Anak kecil itu membuka mata sedikit, lalu tersenyum lemah. "Kak, kamu balik," ucapnya pelan. "Iya sayang, kakak ada di sini sekarang," jawab Lely sambil mengelus rambut kusutnya. "Aku takut tadi," Raga bergumam pelan. "Tapi aku tahu kakak pasti datang lagi." Lely menahan air mata. Anak ini yang bukan siapa-siapa secara darah, percaya padanya lebih dari siapapun di dunia. Lebih dari keluarganya sendiri dulu. Raga adalah alasan ia kuat selama ini. "Kamu harus sembuh ya," bisik Lely. "Kita punya rumah baru nanti. Kamu bisa tidur di kasur empuk. Kamu bisa makan enak. Kamu bisa belajar kalau mau. Kita mulai hidup baru bareng-bareng." Raga tersenyum kecil. "Aku mau, Kak. Aku mau ikut kakak terus." Lely menggenggam tangan kecil itu lebih erat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan hangat. Raga kembali tertidur, dan Lely duduk tak bergerak, membiarkannya beristirahat. Matanya memandang langit-langit ruangan,
dan semua kenangan pahit yang pernah ia bawa perlahan mengalir keluar dari dadanya. Tiba-tiba pintu diketuk. Ayahnya masuk, membawa sebungkus makanan dan selimut tebal. Wajahnya masih lelah, tapi jauh lebih lembut dibanding saat di bank tadi. "Ini buat kamu," ucap ayahnya sambil meletakkan selimut di kursi. "Terima kasih ayah," jawab Leli pelan. Ayahnya memandang Raga sebentar sebelum duduk di samping Leli. "Anak ini, kamu sayang sekali padanya ya?" "Iya," Leli mengangguk. "Dia seperti adik sendiri. Kami sudah lama hidup bareng." Ayahnya menunduk. "Ayah, menyesal sekali baru tahu sekarang. Bagaimana kamu bertahan selama ini?" Leli tidak menjawab. Ia memeluk lututnya, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Setelah beberapa detik, ayahnya kembali berbicara. "Di bank tadi, pusat menghubungi saya. Dana warisanmu telah cair semua. Jumlahnya besar sekali. Dan sekarang, semuanya milikmu." Leli menarik napas pelan. Ia sudah menduga, tapi tetap terasa berat saat mendengarnya langsung dari ayahnya. "Aku nggak tahu harus apa dengan semua itu," ucapnya jujur. Ayahnya menatapnya dengan bangga. "Gunakan sesuai hatimu. Kalau hatimu memilih anak jalanan ini sebagai keluargamu, maka itu keputusan yang baik. Ayah tidak akan menahan." Sekali lagi, air mata menetes dari mata Leli. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ayahnya mengakui pilihan hidupnya. "Ayah, apa ayah? Marah karena aku pergi waktu itu?" tanya Leli, suara bergetar. Ayahnya menghela napas panjang. "Ayah marah pada diri sendiri, bukan pada kamu. Ayah terlalu sibuk membesarkan harta, sampai lupa membesarkan kamu. Dan waktu ayah sadar, kamu sudah terluka." Leli menunduk, bahunya bergetar. Ayahnya mendekat, memeluknya perlahan. Pelukan yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia dapatkan. Pelukan itu membuat semua beban yang ia pikul selama ini luluh, mengalir keluar dalam bentuk air mata yang tak terbendung. "Maafkan ayah," bisik ayahnya. "Kalau kamu mau, kamu bisa pulang kapan saja." Leli menggeleng pelan. "Rumahku ada di jembatan itu ya, sama anak-anak. Tapi aku mau tetap ketemu ayah. Kalau ayah mau juga." Ayahnya tersenyum, mata berkaca-kaca. "Ayah mau, kapanpun." Setelah itu, mereka duduk berdampingan sambil menatap Raga yang tidur. Tidak ada kata-kata lagi, tidak perlu. Kehangatan yang tumbuh di antara mereka cukup untuk mengisi kekosongan yang bertahun-tahun tidak pernah mereka sentuh. Beberapa hari kemudian, ketika Raga sudah stabil, Leli membawa semua anak-anak pang ke bangunan yang baru saja direnovasi kecil-kecilan. Cat putih sederhana menutupi dinding yang dulu kusam. Jendela diperbaiki. Lantai dibersihkan. Kasur-kasur tipis tertata rapi. Anak-anak itu bersorak saat masuk untuk pertama kalinya. "Ini rumah kita sekarang," teriak salah satu dari mereka. Leli berdiri di ambang pintu, memandang mereka berlarian ke sana kemari, mencoba ranjang baru, tertawa, memeluk satu sama lain. Hatinya hangat, matanya berkaca-kaca. Ia menciptakan tempat di mana tidak ada yang diusir, tidak ada yang dilecehkan, dan tidak ada yang tidur dalam dingin. Tegar menghampiri sambil tersenyum lebar. "Kak, kita beneran punya rumah." Leli tersenyum kembali. "Iya, Tek. Ini baru permulaan." Ia menatap ruangan itu, anak-anak itu, dan kehidupannya yang kini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pulang. Bukan ke rumah besar penuh kekayaan, tapi ke tempat di mana hatinya menetap, di tengah keluarga yang ia pilih sendiri. Dan di antara suara tawa anak-anak itu, Leli berbisik dalam hati. Inilah arti keluarga yang sesungguhnya. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya.
Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.